Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sonia Lifda Chandra Yasinta, Ardian Mugianto, Mufli Hati, Tri Sutrisno, Arifa Fadila, Tia Dwi Yulianti, dan Anissa Nur Rahmawati. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen sekolah inklusi pada mata kuliah pengelolaan pendidikan inklusi. Baiklah, berikut ini pemaparan materi dari kelompok kami. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua peserta didik tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam konteks pendidikan inklusif dapat didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang tidak melihat hambatan dari sisi anak atau peserta didik yang memiliki kelainan, melainkan sistem pendidikan yang harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Karenanya, diperlukan modifikasi kurikulum, sarana prasarana, guru, dan komponen lain dalam proses pendidikan sehingga dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh ABK. Pengertian. Manajemen sekolah inklusi merupakan suatu proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen atau tanggung jawab terhadap tugas, tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Selanjutnya ialah ruang lingkup. Ruang lingkupnya mencakup mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Dalam kelas-kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara siswa biasa dengan siswa berkebutuhan khusus. Anak-anak biasa harus dikondisikan untuk memiliki sikap empati terhadap anak yang berkebutuhan khusus, karena agar mereka merasa nyaman belajar bersama-sama, yang akhirnya anak berkebutuhan khusus tidak merasa rendah diri. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi input siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, lingkungan, dan kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip sekolah inklusi. Pertama, pendidikan yang ramah. Dalam menyelenggarakan sekolah inklusi, haruslah menciptakan suasana lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas. Yang kedua, pengembangan seoptimal mungkin. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, sekolah harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri
anak berkebutuhan khusus. Ketiga, kerjasama. Sekolah selaku penyelenggara pendidikan haruslah mampu menjalin kerjasama yang membangun, baik kepada orang tua siswa berkebutuhan khusus, antar guru, masyarakat, bahkan dengan dokter spesialis dan psikolog. Keempat, perubahan sistem. Dalam menyelenggarakan sekolah inklusi, sekolah harus melakukan perubahan sistem di semua aspek, seperti perubahan kurikulum yang lebih fleksibel dan adanya setting pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak berkebutuhan khusus. Syarat-syarat sekolah inklusi. Yang pertama itu adalah keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, konsisten terhadap pendidikan inklusi. Yang ketiga, manajemen sekolah. Dan keempat, sarana prasarana. Yang terakhir, ketenangan meliputi tenaga pendidikan, staf dan sebagainya. Unsur-unsur sekolah inklusi yaitu ada 6. Yang pertama, fleksibilitas kurikulum atau bahan ajar, yang dimana pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan tingkat ketunaan dan tahap perkembangan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua yaitu tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu peserta didik, di mana kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusi yang terdiri dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Yang kelima, yaitu sarana dan prasarana, dapat memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, yaitu evaluasi pembelajaran, yang bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi serta pemahaman belajar peserta didik dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada pengelolaan kelas inklusi. Jadi, pembelajaran yang bermakna itu bukan saja dengan mengajar atau bukan saja dengan penyampaian informasi atau pesan, tetapi juga meliputi dengan perkembangan pribadi siswa, baik itu interaksi sosial serta penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik. Dan proses belajar yang bermakna itu akan terwujud dalam suasana dan kondisi kelas yang kondusif, efektif, kreatif, produktif, serta juga dengan menyenangkan. Selain itu, akan terbina hubungan interpersonal yang sehat dan mendorong munculnya perubahan perilaku belajar siswa yang diharapkan. Nah, untuk mencapai iklim kelas tersebut, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, sehubungan dengan masalah pengelolaan kelas ini, Wina Putra pada tahun 1998 menyatakan bahwa tentang hakikat pengelolaan kelas itu menciptakan kelas yang efektif dan produktif, menciptakan hubungan interpersonal yang sehat, serta mendorong munculnya tingkah laku yang diharapkan, dan memberikan kebebasan bagi siswa yang mendisiplinkan siswa. Maka dari situ pengelolaan kelas yang efektif adalah serangkaian kegiatan dilaksanakan guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kondisi kelas yang memungkinkan terjadi dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait
manajemen sekolah inklusi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.